Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-77, 78 dan 79 dari surah Yusuf, yaitu tentang kisah Nabi Yusuf alaihi salam, yaitu tentang Nabi Yusuf alaihi salam yang diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tadinya dibuang oleh abang-abangnya ke dasar sumur, yaitu ditempatkan di tempat yang rendah dari muka bumi, yaitu dasar sumur. Namun Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya ke tempat yang tinggi, yaitu ke atas singgah sana, sehingga menjadi penguasa di negeri Mesir. Dan banyak karunia Allah yang diberikan kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Allah takdirkan Nabi Yusuf mampu mengatur dan mengurus negeri Mesir, sehingga 7 tahun yang pada masa itu tanam-tanaman tumbuh dengan baik, binatang ternak berkembang biak sehingga makmur, sehingga rezeki berlimpah ruah. Kemudian ketika masuk 7 tahun berikutnya, yaitu masa-masa susah, Nabi Yusuf mampu membawa negeri Mesir dari krisis kekurangan makanan. Padahal negeri-negeri yang berada di sekitar negeri Mesir itu karena kemarau panjang, tidak ada tanaman yang tumbuh, binatang ternak banyak mati, maka banyak di antara mereka itu yang mati kelaparan. Maka mereka meminta bantuan ke negeri Mesir. Mereka datang menjumpai penguasa negeri Mesir, yaitu Nabi Yusuf alaihi salam, untuk meminta bantuan berupa makanan. Di antara yang datang itu adalah saudara-saudara Nabi Yusuf yang jumlahnya adalah 10 orang, abang-abangnya itu. Nah, ini sudah kita sampaikan sebelum ini. Pada kedatangan mereka yang pertama, mereka tidak membawa adik mereka Bunyamin, tetapi dengan permintaan Nabi Yusuf sebagai penguasa negeri Mesir, mereka akan diberi makanan pada kedatangan berikutnya apabila mereka membawa adik mereka, yaitu Bunyamin. Maka dibawalah Bunyamin pergi ke Mesir sebagai permintaan, sebagai mengabulkan permintaan penguasa negeri Mesir, yaitu Nabi Yusuf. Nabi Yusuf tahu bahwasanya mereka itu adalah abang-abangnya, tetapi mereka itu, abang-abang Nabi Yusuf, tidak tahu bahwasanya yang berkuasa di negeri Mesir itu adalah adik mereka yang mereka buang dahulu di dasar sumur. Nah, mereka membawa Bunyamin, dan Nabi Yusuf berkeinginan untuk menahan Bunyamin itu di negeri Mesir.
Maka caranya adalah Nabi Yusuf diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan membuat strategi siasat, yaitu meletakkan gelas piala yang dimiliki oleh raja di dalam karung Bunyamin. Maka ketika mereka bergerak hendak kembali ke Palestina, masing-masing sudah membawa tunggangannya masing-masing, yaitu berupa seekor unta dengan makanan di punggung unta tersebut. Ketika mereka bergerak, maka berteriaklah pembantu Nabi Yusuf, penguasa negeri Mesir, yaitu bahwasanya gelas piala yang dimiliki oleh raja hilang. Maka wahai kafilah yang bergerak, ada di antara kamu yang telah mencuri gelas piala. Maka mereka terkejut, mereka menghadap kepada orang yang berteriak, kami tidak ada yang mencuri. Nah, tetapi Nabi Yusuf mengatakan, baik, kami akan cari tahu siapa di antara kalian yang mengambil gelas piala raja yang hilang itu, dan siapa yang didapati mengambil, maka hukumannya adalah, ketika Nabi Yusuf bertanya kepada mereka, apa hukuman di dalam syariatmu yang dijalankan di Palestina kalau mencuri? Maka mereka menjawab, ditahan selama setahun. Orang yang dicuri barangnya itu berhak untuk menahan si pencuri itu selama setahun. Baik, maka dibongkarlah karung masing-masing, mulai dari yang paling tua, kemudian satu persatu dibongkar. Ketika karung Bunyamin itu dibongkar, didapati gelas piala raja yang hilang itu ada di dalam karung tersebut. Maka berarti yang mengambil gelas piala raja itu adalah Bunyamin, maka hukumannya adalah ditahan di negeri Mesir. Nah, ketika kejadian itu berlaku, apa kata saudara-saudara Nabi Yusuf yang bersepuluh itu? Ketika mereka terkejut bahwasanya gelas piala raja itu dikeluarkan dari karung Bunyamin, maka mereka mengatakan, dia ini memang yang mencuri. Dan kami tak terkejut apabila dia mencuri. Apa sebab? Sebab saudaranya yang seayah seibu dengannya juga pernah mencuri sebelum ini. Itu dikatakan kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Yang dimasukkan dengan saudaranya, saudara Bunyamin itu adalah Nabi Yusuf yang di depan mereka itu. Mereka tak tahu yang di depan mereka itu adalah Nabi Yusuf, tapi Nabi Yusuf tahu bahwasanya yang dimaksudkan oleh abang-abang itu adalah dirinya. Maka Nabi Yusuf menahan amarahnya. Nabi Yusuf memendam marahnya itu dalam dirinya dengan mengatakan dalam hati, kamu ini lebih buruk karena kejahatan yang kamu lakukan, yaitu mencuri Yusuf dari ayahnya, kemudian kamu buang ke dasar sumur, kemudian kamu katakan bahwasanya Yusuf telah dimakan oleh serigala, padahal kamu membuangnya ke dasar sumur. Kamu lebih buruk dari orang-orang yang kamu tuduh. Nah, maksudnya adalah itu yang Nabi Yusuf simpan di dalam hati, tidak dikeluarkan. Sebenarnya mampukah Nabi Yusuf untuk mengeluarkan kata-kata itu? Kamu ini adalah yang buruk, yang sangat buruk dan lebih buruk. Sebenarnya mampu, sebab Nabi Yusuf penguasa. Dan tidak ada siapa yang menghalang untuk Nabi Yusuf mengatakan perkataan seperti itu. Tapi Nabi Yusuf tidak mau melakukannya, karena itulah sifat mulia yang dimiliki oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Kemudian dalam ayat yang akan kita pelajari ini ada 3 ayat, ayat 77, kemudian ayat 78 itu menerangkan bahwasanya saudara-saudara Nabi Yusuf ini memohon, meminta kepada Nabi Yusuf dengan memelas, dengan membujuk rayu Nabi Yusuf, dengan mengatakan, wahai penguasa negeri Mesir,
jangan tahan adik kami ini yang telah didapati barang curian itu ada dalam karungnya. Jangan tahan adik kami ini, sebab adik kami ini adalah yang kami jaga baik-baik, karena kami telah berjanji dengan ayah kami untuk memeliharanya baik-baik dan tidak akan meninggalkannya. Sekarang ini pula kalau ditahan di negeri Mesir, apa kata ayah kami nanti? Ayah kami dah tua. Ayah kami itu sangat sedih sekali apabila berita ini sampai kepadanya dan kejadian ini berlaku dan diberitahukan kepadanya. Maka bebaskanlah adik kami ini. Mereka ini membujuk rayu Nabi Yusuf. Tapi apakah Nabi Yusuf termakan bujuk rayu mereka? Tidak. Sampai mereka mengatakan, beginilah wahai penguasa negeri Mesir, lepaskan adik kami ini, salah seorang di antara kami ini menjadi penggantinya di sini. Tahanlah salah seorang di antara kami, tapi adik kami ini lepaskan. Apa jawaban Nabi Yusuf? Oh tidak, kami hanya menahan orang yang barang yang hilang itu ada dalam karungnya. Nah, bukan orang lain, enggak. Kalau orang lain bermakna kami sudah menghukum orang yang tidak bersalah. Kami hanya memberikan hukuman kepada orang yang kami jumpai barang yang hilang itu ada dalam karungnya. Jadi tak bisa dipindahkan ke orang lain. Karena barang yang hilang itu ada dalam karung Bunyamin, maka Bunyamin yang kami tahan. Jadi tak bisa negosiasi lagi, tak bisa. Maka mereka menjadi berputus asa dengan keputusan Nabi Yusuf alaihi salam. Inilah yang akan kita pelajari dalam kesempatan ini. Seperti apa mereka berputus asa dan bagaimana kelanjutannya? Itu ayat yang berikutnya. Itu pertemuan yang akan datang. Kita tak akan masuk ke situ. Kita di sini hanya batasi pada 3 ayat ini, yaitu yang menerangkan bahwasanya mereka menuduh Nabi Yusuf telah mencuri, dan Nabi Yusuf dengan tuduhan itu bisa marah, tetapi Nabi Yusuf tak mau marah, menahan amarahnya itu. Maka itulah sifat yang mulia. Kemudian mereka membujuk rayu Nabi Yusuf untuk membebaskan Bunyamin, tetapi Nabi Yusuf tidak termakan bujuk rayu mereka. Nabi Yusuf tetap menetapkan keputusan dan dijalankan, yaitu menahan Bunyamin di negeri Mesir. Inilah 3 ayat yang akan kita pelajari dan nampak kaitan dengan ayat sebelumnya. Maka mudah-mudahan insya-Allah kita akan mendapatkan pelajaran yang berharga, yaitu pelajaran berharga adalah bersifat mulia, bisa marah tetapi tak mau marah. Nah, itu hebat sekali itu. Siapa orang yang kuat? Siapa orang yang kuat? Orang yang kuat bukan orang yang menang berlaga ketika mereka bergulat, tidak, mengalahkan lawannya dengan hebatnya umpamanya. Kalau bergulat itu kan main kuat-kuatan. Maka siapa orang yang kuat? Apakah orang yang mengalahkan lawan gulatnya itu? Bukan. Orang yang kuat adalah orang yang menahan amarahnya ketika ia mampu untuk marah. Nah, kalau tak mampu marah memang tak kuat itu. Yang kuat itu mampu marah, bisa marah, tetapi dia tidak mau marah, menahan amarah. Kaziminal ghail wal afina 'anil nas, yaitu menahan amarah dan memaafkan manusia. Itu adalah sifat-sifat yang mulia. Ini pelajaran yang berharga dari kepribadian Nabi Yusuf alaihi salam yang diceritakan di dalam surah Yusuf yang mulia ini. Kita mulai pengajian tafsir, yaitu dengan membaca ayat-ayat terlebih dahulu, kemudian kita terjemahkan secara harfiah. Setelah itu barulah kita pindah ke tafsir, yaitu penjelasan yang lebih panjang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu in yasriq faqad saraqa akhul lahu min qabl fa asarraha Yusufu fi nafsihi wa lam yubdiha lahum qala antum syarrum makana wallahu a'lamu bima tasifun. Qalu ya ayyuhal aziz
inna lahu aban syaikhan kabira fakhudh ahadana makanah inna naraka minal muhsinin. Qala ma'adzallah an na'khudha illa man wajadna mata'ana 'indahu inna idzal ladzalimun. Allah berfirman, qalu, mereka berkata. Siapa mereka? Saudara-saudara Nabi Yusuf. Yang saudara-saudara itu adalah abang-abang Nabi Yusuf. Berapa jumlah mereka? 10 orang. Iyasrik, jika dia ini mencuri, faqad saraka, maka sesungguhnya telah mencuri pula, akhun lahu, saudaranya, min qabl, sebelum ini. Siapa yang dimasukkan dengan saudaranya itu? Nabi Yusuf, saudaranya, saudara Bunyamin ini. Fa asarraha Yusuf, maka Nabi Yusuf menyimpannya maknanya menyimpan marahnya pada dirinya, fi nafsihi, pada dirinya, dalam hatinya, walam, dan tidak, yubdiha, menampakkannya atau memperlihatkannya, lahum, kepada mereka. Qala, Nabi Yusuf berkata, berarti perkataan ini di dalam hati, tidak diucapkan di mulut. Antum, kamu ini, syarrun, lebih buruk, makanan, kedudukan, lebih buruk kedudukan. Kamu menuduh orang lain mencuri, kamu lebih buruk, lebih jahat lagi, karena kamu juga mencuri dan berbohong, menipu, memperdaya. Wallahu, dan Allah, a'lamu, lebih mengetahui, bima tasifun, terhadap apa-apa yang kamu sebutkan, yaitu yang kamu terangkan. Apa yang mereka terangkan tadi? Yaitu dengan mengatakan bahwasanya Bunyamin mencuri dan saudaranya juga telah mencuri sebelum itu. Qalu, mereka berkata, ya ayyuhal aziz, wahai al-aziz. Al-aziz maknanya penguasa negeri Mesir yang perkasa. Yang dimasukkan siapa itu? Nabi Yusuf. Inna, sesungguhnya, lahu, dia ini adik kami ini, Bunyamin ini, aban, memiliki ayah, syaikhan, sudah lanjut usia, kabiran, sudah sepuh, lemah, sudah tak ada lagi kekuatan, sudah lemah sekali. Fakhudh, maka ambillah atau tahanlah, ahadana, salah seorang dari kami, makanahu, sebagai gantinya. Lepaskan dia ini, salah seorang di antara kami sebagai penggantinya, tahanlah di sini. Tapi Bunyamin lepaskan. Apa sebab? Sebab ayah kami yang sudah tua itu, kalau berpisah pula dengan Bunyamin yang sangat ia cinta ini, sebelumnya cintanya kepada saudaranya, kemudian saudaranya terpisah darinya, maka cintanya beralih ke Bunyamin ini. Sekarang Bunyamin pula ditahan di sini, kami tak mampu untuk melihat keadaan ayah kami itu nanti, maka pilih ajalah siapa di antara kami yang bersepuluh ini untuk ditahan di sini sebagai pengganti Bunyamin ini. Inna, sesungguhnya kami, naraka, memandangmu atau melihatmu, minal muhsinin, termasuk dari kalangan orang-orang yang berbuat baik. Nampaknya membujuk nih. Kamu ini baik sekali, wahai penguasa negeri Mesir. Maka dengan kebaikanmu, maka lepaskanlah Bunyamin. Ambillah salah seorang di antara kami. Nampaknya mereka memohon belas kasihan Nabi Yusuf alaihi salam. Apakah Nabi Yusuf terpengaruh dengan bujuk rayu mereka? Qala, berkata Nabi Yusuf, ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah, an na'khudha, untuk mengambil, illa man wajadna, tidaklah yang kami ambil, untuk kami tahan, kecuali siapa yang kami dapati, mata'ana, barang yang hilang dari kami itu, indahu, padanya.
hanya itu yang akan kami tahan. Pada siapa barang yang hilang itu? Pada Bunyamin. Bunyamin itu yang kami tahan, bukan yang lain yang akan kami tahan. Enggak. Kalau yang lain yang kami tahan, inna, sesungguhnya kami, idzan, dengan demikian, la zalimun, termasuk ke dalam golongan orang zalim. Kami tak mau termasuk dalam golongan orang zalim. Maka siapa yang di karungnya itu berada barang yang hilang yang kami temui, maka dialah yang akan kami tahan. Maka tak dapat berbuat apa-apa lagi saudara Nabi Yusuf yang 10 itu. Nah, ayat berikutnya, istai'asu falamma istai'asu minhu, mereka dah berputus asa, tak bisa membujuk rayu, maka mereka merelakan Bunyamin itu ditahan di negeri Mesir. Maka sampailah hajat siapa? Hajat Nabi Yusuf untuk menahan adiknya itu di negeri Mesir. Kalau tidak begitulah siasat strategi, maka berat sekali untuk menahan Bunyamin di negeri Mesir. Sebenarnya kita ulang sekali lagi yang pernah kita sampaikan, Nabi Yusuf menahan Bunyamin di negeri Mesir itu sebenarnya adalah sebagai siasat untuk mendatangkan ayahnya. Apa sebab? Sebab anak yang dicintai oleh ayah itu sudah ada di negeri Mesir, yaitu ditahan di negeri Mesir. Maka kalau ayah mau menjumpai anak yang dicintai, datanglah ke negeri Mesir. Tapi sebenarnya tujuannya adalah apabila ayah itu datang ke negeri Mesir, Nabi Yusuf ingin memuliakan ayahnya dengan meletakkan ayahnya itu di atas singgasana untuk mengagungkan dan menghormati ayahnya itu. Maka dengan demikian Nabi Yusuf alaihi salam sampailah ke mimpi yang dahulu pernah ia ceritakan kepada ayahnya, yaitu bahwasanya 11 bintang di langit, kemudian matahari dan bulan, kesemuanya bersujud kepadanya, yaitu mengagungkan dan membesarkannya. Dan Nabi Yusuf alaihi salam berharap bukan ayah, ibu dan saudara-saudara saja, ahli keluarganya akan berada di Mesir, dan Nabi Yusuf akan melayani mereka, berkhidmat untuk mereka, karena Nabi Yusuf adalah sebagai penguasa yang memegang perbendaharaan kekayaan negeri Mesir. Maka mudahlah bagi Nabi Yusuf untuk berkhidmat, melayan ahli keluarganya, terutama adalah ayah dan ibunya. Ayah dan ibunya, nah sudah kita terangkan sebelum ini, bukan ibu kandungnya, karena ibu kandung Nabi Yusuf telah meninggal dunia. Ada yang mengatakan ibu yang dimaksud itu adalah bibinya, yaitu makciknya. Inilah 3 ayat yang akan kita pelajari, yaitu menerangkan tentang sifat mulia yang dimiliki oleh Nabi Yusuf, yaitu menahan marah ketika mampu untuk marah, tetapi Nabi Yusuf tidak melakukannya, menyimpannya dalam hati. Bermakna Nabi Yusuf memiliki kekuatan diri, yaitu untuk tidak mengikuti kehendak hawa nafsu. Padahal setiap manusia memiliki hawa nafsu, yaitu marah ketika bisa marah, tetapi Nabi Yusuf tak mau marah meskipun mampu untuk marah. Kita terjemahkan langsung dari awal, kemudian selepas itu kita pindah ke tafsir ayat. Mereka berkata, jika dia mencuri, maka sesungguhnya telah mencuri saudaranya sebelum ini. Maka Nabi Yusuf menyembunyikan marahnya pada dirinya dan tidak memperlihatkannya kepada mereka. Nabi Yusuf berkata dalam hati, kamu lebih buruk kedudukan, dan Allah lebih mengetahui apa yang kamu katakan. Mereka berkata, wahai Al-Aziz, penguasa Mesir, sesungguhnya dia, adik kami ini, Bunyamin ini, memiliki ayah yang sudah tua, lanjut usia. Maka ambillah salah seorang di antara kami sebagai penggantinya untuk ditahan di sini. Kabulkanlah permohonan kami ini. Sesungguhnya kami
memandangmu, wahai penguasa negeri Mesir, adalah termasuk ke dalam golongan orang-orang yang suka berbuat baik. Nabi Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak akan aku lakukan. Yaitu kami hanya mengambil, tidaklah kami mengambil kecuali orang yang kami dapati barang yang hilang itu ada padanya. Sesungguhnya kami kalau berbuat demikian, kalau berbuat demikian maknanya kalau kami ganti orang yang lain pula yang tidak melakukan kesalahan, kemudian dia pula yang kami tahan, apabila demikian yang kami lakukan, sungguh kami termasuk ke dalam golongan orang-orang yang zalim. Inilah dia 3 ayat yang akan kita pelajari. Baik, kita pindah ke tafsir ayat. Jadi penyampaian kita ini berulang kali, tujuannya untuk apa nih? Supaya jelas. Kalau tak jelas juga lagi, tak tahulah seperti apa lagi. Ini sudah berulang kali ini, tujuannya supaya jalan ceritanya ini betul-betul nampak, terlihat jelas terang, supaya mudah bagi kita untuk mengambil pelajaran. Ayat 77. Ketika dibongkar satu persatu barang yang mereka bawa, dimulai dari yang paling tua dan tidak dijumpai gelas piala raja yang hilang itu, kemudian terakhir sekali karung adik mereka yang paling kecil yaitu Bunyamin, ketika dibongkar dan dijumpai bahwasanya gelas piala raja yang hilang itu ada pada karung tersebut, maka jelaslah bahwasanya yang mengambilnya adalah Bunyamin itu. Maka hukuman seperti yang mereka katakan, yaitu hukumannya adalah Bunyamin itu ditahan di negeri Mesir selama setahun. Karena itulah hukuman pada masa itu yang berlaku di Palestina, dan diberlakukan hukuman itu di negeri Mesir oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, sekarang barang yang hilang ada dalam karung Bunyamin, maka Bunyamin mesti menjalani hukuman seperti yang kamu katakan, yaitu Bunyamin ditahan di negeri Mesir ini selama setahun. Nah, karena mereka tidak bisa mengelak lagi, karena barang yang hilang itu jelas dikeluarkan dari karung adik mereka Bunyamin, maka apa kata mereka? Abang-abang yang 10 ini, mereka ingin membebaskan diri mereka secepatnya dari perbuatan mencuri, yaitu dengan mengatakan bahwasanya kami yang ber-10 ini memang kami ini adalah orang baik-baik, kami dari keturunan baik-baik, kami tak ada mencuri. Kalau dia ini mencuri, memang dia keturunannya memang keturunan orang yang mencuri. Apa sebab? Sebab abangnya sebelum ini telah mencuri. Bermakna dia ini adalah dari keturunan yang mencuri. Jadi mereka mengatakan perkataan itu tujuannya adalah untuk membebaskan diri mereka dari orang-orang yang memiliki sifat atau tabiat mencuri, dan melemparkan tuduhan kepada Bunyamin dan abangnya yaitu Yusuf sebagai yang memiliki tabiat mencuri, yaitu dengan mengkaitkannya dengan keturunan. Ini memang keturunan mencuri. Apa yang kita dapatkan dari perkataan saudara-saudara Nabi Yusuf 10 ini? Berarti kedengkian dalam hati mereka yang ber-10 itu masih ada kepada Nabi Yusuf, meskipun Nabi Yusuf itu tidak mereka lihat pada masa itu. Tapi ada Nabi Yusuf itu di depan mereka? Ada. Mereka tak melihatnya karena mereka tak tahu yang di depan mereka Nabi Yusuf. Meskipun mereka sudah tidak lagi mengingat di mana keberadaan Nabi Yusuf, tapi mereka tetap mengingat Yusuf, adik mereka yang mereka dengki itu, sampai pada masa itu dengan mengatakan bahwasanya apabila dia ini mencuri, abangnya dahulu juga mencuri. Berarti dia masih ingat kepada Nabi Yusuf, yaitu dengan melemparkan tuduhan kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Apakah Nabi Yusuf memang pernah mencuri? Tidak. Karena Nabi Yusuf seorang nabi.
pasti dijaga oleh Allah dari perbuatan yang tercela. Lalu mengapa mereka menuduh Nabi Yusuf mencuri? Karena mereka adalah berbohong. Dan apakah mengherankan mereka itu berbohong? Tidak mengherankan. Apa sebab? Sebab sebelumnya mereka juga sudah pernah berbohong kepada ayah mereka dengan mengatakan bahwasanya adik yang mereka bawa bermain-main itu telah dimakan oleh serigala. Padahal sebenarnya mereka telah membuang adik mereka itu ke dasar sumur. Jadi kalau mereka pernah berbohong dahulu kepada ayah mereka, maka sekarang apabila mereka menuduh Nabi Yusuf telah berbohong, dan mereka berbohong sekarang kepada raja penguasa negeri Mesir, yang mereka tak tahu sebenarnya penguasa itu adalah Nabi Yusuf sendiri. Dan apabila mereka berbohong dahulu dan sekarang ini, tidaklah mengherankan kalau mereka juga berbohong. Oh, rupanya kalau manusia sudah punya sifat atau tabiat berbohong sepanjang masa berbohong. Dahulu di hadapan ayah mereka berbohong, sekarang di depan raja pun berbohong. Nah, itu tabiat bohong. Nabi Yusuf alaihi salam mendengar tuduhan mereka yang tidak beralasan itu, membuat Nabi Yusuf marah. Tetapi Nabi Yusuf tidak memperlihatkan marahnya itu. Fa'asarraha Yusufu fi nafsihi. Maka Nabi Yusuf menyimpan asarra, sir. Kita ada solat sir, ada solat jahar. Solat sir berarti kita tidak mengucapkan. Ketika kita baca ayat, kita tak membaca dengan mengucapkannya di mulut, tidak mengeluarkannya, tidak menyaringkannya, tapi kita baca di dalam hati, sir. Maka Nabi Yusuf tidak mengeluarkan kata-kata sepatah kata pun, tapi menyimpan dalam hati. Marah kepada tuduhan abang-abangnya itu, marah karena menuduh Nabi Yusuf telah mencuri. Padahal mereka sebenarnya yang telah mencuri, yaitu telah mencuri Nabi Yusuf dari ayahnya. Karena Nabi Yusuf adalah milik ayahnya, telah mencurinya sehingga memisahkan Nabi Yusuf dari ayahnya, membuang Nabi Yusuf ke dalam sumur. Maka sebenarnya mereka itu yang mencuri, tapi mereka balikkan karena dengki mereka kepada Nabi Yusuf tak juga hilang-hilang, sampai mereka menuduh Nabi Yusuf dengan tuduhan dusta bahwa Nabi Yusuf telah mencuri. Padahal sebenarnya mereka itu yang mencuri. Walam yubdiha lahum. Nabi Yusuf tidak memperlihatkannya kepada mereka. Sebenarnya dari perkataan sebelum itu sudah difahami, apabila Nabi Yusuf menyimpan marahnya dalam hati, berarti tidaklah menampakkannya. Tetapi ditambah lagi dengan perkataan walam yubdiha lahum, dan Nabi Yusuf tidak memperlihatkan marah itu kepada mereka, bermakna sempurna betul Nabi Yusuf dalam menahan marahnya. Artinya tidak ada sedikit pun suara keluar dari mulut Nabi Yusuf memperlihatkan marahnya kepada abang-abangnya itu. Tetapi dari raut muka macam mana? Nah, ada sebahagian ulama tafsir menyebutkan memang kata-kata tak terucap dari mulut Nabi Yusuf, tetapi raut muka itu tetap juga terpengaruh. Yaitu ada juga kesan yang dapat dilihat dari raut muka Nabi Yusuf menahan marah. Kita bisa melihat orang yang menahan marah itu dari raut mukanya. Biasanya sampai memejamkan mata. Nah, biasanya sampai menggigit bibir kalau udah geram. Nah, mungkin kata-kata tak terkeluarkan, tetapi dari raut muka nampak seseorang itu menahan marah. Itu hebatnya Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf berkata, marah, ya ada perkataan marah, tapi perkataan itu hanya di dalam hati. Qala, Nabi Yusuf berkata, ini perkataan Nabi Yusuf di dalam hati. Antum syarrum makanan. Kamu ini adalah lebih buruk keadaan, kedudukan. Sebenarnya boleh Nabi Yusuf, bisa Nabi Yusuf untuk mengatakan perkataan kamu ini buruk dan lebih buruk lagi. Karena Nabi Yusuf tahu betul siapa mereka itu.
Mungkin umpamanya kamu tak tahu ya siapa saya ini. Saya ini adalah Yusuf yang kamu buang dahulu ke dasar sumur. Dan perjalanan hidup saya, boleh saja Nabi Yusuf menceritakan siapa dirinya. Dan tak pernah saya mencuri sebelum ini. Dan tadi kamu menuduh saya mencuri. Boleh Nabi Yusuf mengembalikan perkataan itu? Bisa. Jatuh terduduk. Jatuh terduduk itu jatuh terhenyak mereka itu. Malu mereka. Tapi Nabi Yusuf tak mau mengatakannya. Menahan perkataan itu dari keluar dari mulutnya. Tetapi mengatakan juga. Tetapi di dalam hati. Wallahu a'lamu bima tasifun. Dan Allah lebih mengetahui apa yang kamu katakan itu. Maknanya apa? Nabi Yusuf mengembalikannya kepada Allah. Biar Allah sajalah yang akan membalas kamu ini. Yang berbohong ini, yang menuduh ini, yang melakukan perbuatan yang buruk ini, tercela ini. Nah, biar Allah sajalah yang akan membalas kamu. Jadi plong, lapang dada itu ketika menyerahkannya kepada Allah. Kalau tidak diserahkan kepada Allah, ini perkataan wallahu a'lamu bima tasifun, dan Allah lebih tahu dari apa yang kamu katakan. Kalau tidak mengembalikan kepada Allah, menahan dalam dada, sesak nafas. Maka penyelesaiannya, kalau kita marah dan mampu kita menahan marah, selesaikan dengan mengembalikan kemarahan itu kepada Allah. Biar Allah sajalah yang akan membalas orang yang bisa kita marah kepadanya itu. Biar Allah saja. Karena kalau kita tak kembalikan, tersisa dia di sini, tersisa dia di sini, nanti sesak nafas, sempit dada, stres. Kita sendiri yang menanggung beban. Nanti terkena penyakit. Penyakit apa biasanya? Penyakit darah tinggi. Penyakit apa biasanya? Kalau sudah sesak nafas, mungkin serangan jantung. Nah, kita tetap ingin tenang dalam hidup. Jiwa kita mau tenang, maka serahkan pada Allah. Ini manusia ini jahat sekali. Saya bisa membalasnya dengan marah kepadanya. Tapi biar Allah sajalah yang akan membalasnya. Selesai. Begitulah hendaknya kita memiliki sifat seperti yang dimiliki oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Apa kata mereka? Setelah dijumpai barang yang hilang itu ada dalam karung adik mereka. Qalu, mereka berkata, ya ayyuhal aziz, wahai al-aziz, yaitu yang perkasa, yang berkuasa di negeri Mesir ini. Innalahu aban syaikhan kabiran, sesungguhnya dia punya ayah. Sesungguhnya dia punya ayah. Macam ayah itu ayah Bunyamin saja. Padahal sebenarnya Nabi Ishak itu ayah mereka juga. Mestinya mereka mengatakan sesungguhnya kami memiliki ayah. Dalam hal ini mereka menimpakannya kepada Bunyamin. Macam mereka ingin Bunyamin itu yang menanggungnya sendiri. Itu biasalah orang yang berperangai buruk seperti itulah. Yaitu kalau yang tak disukai, disuruh orang lain untuk menanggung bebannya. Kalau yang disukai, dia mau ikut sekali. Kata kami yang dipakai. Yang ini sesungguhnya dia itu memiliki ayah. Ayah syaikhan. Syaikh ini maknanya yang sudah lanjut usia, lemah. Karena manusia berawal dari lemah, kemudian kuat, kemudian setelah itu lemah lagi. Nah, lemah lagi ini disebut dengan syaikha. Syekh lemah, yaitu usia sudah lanjut kabiran, sudah sepuh, sudah tak kuat lagi. Bahkan dikatakan bahwasanya mata Nabi Yakub itu sudah tidak melihat lagi, sudah buta. Kasihanilah ayahnya itu. Ayahnya itu sangat cinta kepadanya. Sebelum ini cinta kepada abangnya, dan abang itu terpisah darinya. Dan sekarang dia pula lagi kalau ditahan di negeri Mesir ini, maka apa akan jadi pada ayahnya? Wahai penguasa negeri Mesir, lepaskanlah. Jadi mereka membujuk Nabi Yusuf alaihissalam yang merupakan penguasa negeri Mesir, yang mereka tak tahu itu adalah Yusuf adik mereka, supaya
melepaskan Bunyamin. Kemudian mereka membujuk lagi dengan perkataan mereka, fakhudh ahadana makanah. Lepaskan adik kami ini dan pilihlah salah seorang di antara kami. Tahan di negeri Mesir ini sebagai menggantikan adik kami ini. Sebab kami dah berjanji dengan ayah kami untuk menjaga adik kami ini. Maka apa nanti yang akan berlaku kalau ayah kami mendapati adik kami ini tertahan di negeri ini? Maka kami tak mampu untuk membayangkan apa yang akan berlaku nanti. Maka lepaskanlah adik kami ini. Begitulah memelas. Orang yang memelas itu berada di kedudukan yang tinggi atau rendah? Meminta, memohon. Nah, maka Nabi Yusuf alaihissalam mengabulkan permintaan mereka, memperkenankan permohonan mereka. Nabi Yusuf tetap bersikukuh, yaitu dengan keputusan siapa yang barang hilang itu ada dalam karungnya, maka dia yang ditahan. Sampai-sampai saudara-saudara Nabi Yusuf mengatakan untuk membujuk rayu Nabi Yusuf dengan memuji dan mengagungkan Nabi Yusuf. Inna naraka minal muhsinin. Sesungguhnya kami melihatmu wahai penguasa negeri Mesir adalah termasuk orang-orang yang baik. Baik betul perangaimu wahai penguasa negeri Mesir. Sebelum ini kami dijamu dengan makanan yang lezat-lezat. Kami diberi penginapan yang nyaman sekali. Dan kami diberi makanan untuk kami bawa ke Palestina. Betullah kami jumpai kamu, betul-betullah orang yang baik sekali. Maka tetaplah dalam melakukan kebaikan, termasuklah lepaskan adik kami ini. Pandai betul dia membujuk rayu. Tapi apakah Nabi Yusuf terbujuk? Terayu dengan perkataan abang-abangnya itu? Tidak. Apa kata Nabi Yusuf? Qala. Nabi Yusuf berkata, ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah. Nah, biasanya kita mengatakan berlindung kepada Allah dari keburukan. Keburukan syaitan yang menggoda. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzu, ma'adzallah, maknanya kita berlindung kepada Allah. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Biasanya lagi, min syururi anfusina. Wa na'udzubillah min syururi anfusina, dari keburukan atau kejelekan, keinginan-keinginan hawa nafsu kita. Aku tak akan ikutkan kehendak hawa nafsu, yaitu aku akan menghukum orang yang tak bersalah. Aku hanya akan menghukum orang yang kami dapati barang yang hilang itu ada dalam karungnya. Siapa yang melakukan kesalahan, maka dia yang menerima hukuman, tidak akan dipindahkan kepada yang lain. Kalau kami pindahkan kepada yang lain, berarti kami telah melakukan kezaliman. Kami tak mau melakukan kezaliman. Ini perkataan Nabi Yusuf. Tapi lihat perkataan Nabi Yusuf ini. Nabi Yusuf tidak mengatakan bahwasanya Bunyamin itu mencuri. Tidak. Apa perkataan Nabi Yusuf dalam ayat ini? Qala ma'azallah. Nabi Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah, an na'khudha illa man wajadna mata'ana indahu. Kami tidak akan menahan kecuali orang yang kami jumpai barang yang hilang itu ada, barang kami yang hilang itu ada padanya. Nabi Yusuf tidak mengatakan kami hanya akan menahan orang yang mencuri barang kami. Tak digunakan kata mencuri. Apa sebab? Karena Nabi Yusuf tahu bahwasanya Bunyamin tidak mencuri. Dan Bunyamin pun juga tahu bahwasanya dia tidak mencuri. Dan sudah dibisikkan tidak kepada Bunyamin? Sudah. Ini pengajian kita sebelum ini. Ini adalah strategi ya. Jadi tak ada curi-mencuri, tidak ada. Ini adalah strategi bagaimana kamu supaya tetap bertahan di negeri Mesir dan tidak pulang. Maka kalau seperti itulah keadaannya, bagaimana perasaan hati Bunyamin ya, mengikuti episode yang seperti itu? Gelilah rasanya, enggak? Melihat abang-abangnya, dahulu abang-abangnya itu menipunya dan menipu Nabi Yusuf alaihissalam. Sekarang dia yang menanggung
akibatnya, yaitu dia pula dapat ditaklukkan, ditundukkan oleh Nabi Yusuf dengan strategi yang diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu. Nabi Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah untuk menahan kecuali orang yang kami dapati barang kami ada padanya. Kalau kami menahan yang lainnya, sungguhnya kami termasuk demikian. Dengan demikian itu, dengan perbuatan yang sedemikian itu termasuk ke dalam golongan orang-orang yang zalim, maka kami tidak akan melakukannya. Ketika digunakan, kalau kami menahan juga yang lain yang tidak melakukan kesalahan, kami tahan juga, bermakna kami termasuk ke dalam golongan orang zalim. Digunakan kata zalim ini membuat abang-abang Nabi Yusuf itu tak bisa berkata-kata lagi. Oh, kalau begitu nih tak bisa bujuk rayu lagi ini, karena sudah keluar kata zalim ini. Karena tak akan mungkin penguasa negeri Mesir ini mau melakukan kezaliman. Maka kalau begitu sudahlah, relakan sajalah adik ini ditahan di negeri Mesir ini. Tentang mereka telah berputus asa, yaitu tak mampu lagi membujuk Nabi Yusuf, ini diceritakan pada ayat yang berikutnya. Jadi di ayat ini hanya menjelaskan, pertama, sifat mulia Nabi Yusuf alaihissalam yang mampu menahan marah. Yang kedua adalah kedengkian masih tetap lagi tersimpan, terjaga di dalam hati abang-abangnya itu kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian yang ketiga yaitu Nabi Yusuf alaihissalam tegas, tidak bisa dibujuk rayu karena menjalankan seperti apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu menahan Bunyamin di negeri Mesir. Untuk berikutnya adalah mendatangkan ayahandanya ke negeri Mesir. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.